Tiga fasilitas nuklir Iran dibombardir serangan udara Amerika Serikat pada 22 Juni 2025 melalui operasi Midnight Hammer. Armada tempur Amerika Serikat menyasar fasilitas pengayaan uranium di Fordo dan Natanz, serta kompleks penelitian nuklir terbesar di Timur Tengah, Isfahan. Iran mengaku kerusakan yang ditimbulkan tak seberapa. Sementara Amerika Serikat sendiri tak memberikan laporan merinci sebesar apa kerusakan yang mereka timbulkan. Meski demikian, dari foto satelit yang diambil oleh perusahaan teknologi Maxar menunjukkan sejumlah perubahan yang terjadi di situs nuklir Iran sebelum dan sesudah serangan. Kira-kira sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan Amerika Serikat dalam serangan mendadaknya? Pertama, mari kita analisa separah apa kerusakan yang terjadi di situs pengayaan uranium Fordo. Fordo adalah salah satu dari dua fasilitas pengayaan uranium Iran yang dibangun di bawah tanah. Satunya lagi adalah Natanz. Ruang-ruang penyimpanan mesin sentrifuge yang digunakan untuk memurnikan uranium diperkirakan berada sekitar 80 hingga 90 meter di bawah tanah. Sudah sejak lama para analis memperkirakan hanya bom penghancur bunker milik Amerika Serikat yang bisa menembus fasilitas nuklir Fordo. Bom penghancur itu adalah GBU-57 yang memiliki lebar 6 meter dan bobot 30.000 pon atau sekitar 13.605 kg. Bom ini hanya bisa dibawa dengan pesawat pengebom siluman B-2. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat dilaporkan menjatuhkan 12 bom penghancur bunker menggunakan 6 pesawat bomber B-2. Dilaporkan CNN, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi menyebut, dampak kinetik langsung memang terjadi pada situs nuklir Fordo. Menurut Grossi, masih terlalu dini untuk menilai apakah serangan berhasil menghancurkan situs nuklir Fordo di bawah tanah atau tidak. Meski begitu, Grossi menyebut kemungkinan adanya kerusakan yang signifikan tetap tak terhindarkan. Craters are now visible at the Fordo site, Iran's main location for enriching uranium at 60%, indicating the use of ground-penetrating munitions. This is consistent with statements from the United States. At this time, no one, including the IAEA, is in a position to have fully assessed the underground damage at Fordo. Given the explosive payload utilized and the extreme vibration-sensitive nature of centrifuges, very significant damage is expected to have occurred. Sejumlah analis pun memperkirakan kerusakan yang terjadi di Fordo sesuai foto satelit yang diambil setelah serangan dilancarkan. Dari foto satelit yang dibagikan Maxar Technologies, tampak adanya perubahan signifikan pada warna lereng gunung di Fordo dari yang sebelumnya coklat menjadi tertutup lapisan abu. 6 kawah besar juga terlihat muncul di permukaan tanah situs nuklir tersebut. Kawah-kawah itu terlihat di sepanjang punggung bukit yang membentang di atas kompleks nuklir itu. Menurut spesialis amunisi dan Direktur Armament Research Service, Jensen Jones, 6 kawah itu berasal dari hantaman sejumlah amunisi di lokasi yang sama. Presiden Institute for Science and International Security atau ISIS, David Albright menilai kerusakan besar mungkin terjadi di aula pengayaan dan aula berisi sarana pendukung pemurnian. Albright menduga saat mungkin terjadi kerusakan di bawah tanah. Kedua, mari kita menilik sebesar apa kerusakan yang mungkin terjadi di fasilitas pengayaan uranium Natanz. Selain Fordo, Natanz juga dibangun di bawah tanah oleh Iran. Situs nuklir ini juga yang pertama jadi target serangan Israel pada 13 Juni 2025 lalu. Dan kali ini, Amerika Serikat pun membombardir lagi fasilitas ini. Terdapat 6 bangunan yang berada di permukaan tanah dan 3 lainnya di bawah tanah. 3 bangunan bawah tanah itu difungsikan Iran untuk menyimpan mesin pemurnian uranium, yakni sentrifuge. Dari foto satelit, tampak ada 2 kawah baru berdiameter 3,2 dan 5,5 meter yang muncul di situs nuklir Natanz. Kawah itu diperkirakan berada tepat di atas komplek bawah tanah Natanz. Kawah itu muncul dari ledakan bom penghancur bunker yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menembakkan 30 rudal jelajah Tomahawk dari kapal selam ke arah Natanz dan Isfahan.
Tak ada laporan seberapa besar kerusakan yang di Natanz. Meski demikian, IAEA menduga serangan Amerika Serikat itu telah merusak infrastruktur listrik yang mengalirkan energi ke Natanz. IAEA menilai terputusnya aliran listrik ke ruang bawah tanah Natanz kemungkinan telah merusak sentrifuge di Natanz. Terakhir adalah kompleks penelitian nuklir terbesar di Timur Tengah, Isfahan. Kompleks yang didirikan dari bantuan Cina itu berdiri pada tahun 1984 dan mempekerjakan setidaknya 3.000 ilmuwan nuklir. Dalam foto satelit yang beredar, tampak sekitar 18 bangunan yang berada di kompleks hancur dan menghitam. Menurut Albright, serangan juga tampak menyasar kompleks terowongan di dekat Isfahan yang digunakan untuk menyimpan uranium yang telah diperkaya. Setidaknya 3 dari 4 pintu masuk terowongan dilaporkan runtuh. Sementara ISIS menilai kompleks fasilitas pengubah uranium alami menjadi uranium gas juga rusak parah. Serangan Amerika Serikat dan kerusakan yang terjadi di fasilitas nuklir Iran itu memicu kekhawatiran dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sama seperti pernyataan para pakar lainnya, serangan Amerika Serikat itu justru memicu eskalasi yang semakin panas di Timur Tengah. Guterres khawatir konflik itu bisa berujung tak terkendali dan menyebabkan konsekuensi bagi warga sipil di kawasan dan dunia. Tak hanya Guterres, sejumlah pemimpin negara dan kelompok internasional pun ramai-ramai mengutuk serangan Amerika Serikat itu. Guterres pun meminta negara-negara anggota PBB untuk meredakan ketegangan dan menjunjung tinggi kewajiban berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. 22 Juni 2025, serangan udara Amerika Serikat telah meninggalkan jejak kerusakan pada 3 fasilitas utama nuklir Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Tak ada penjelasan pasti soal dampaknya, tapi yang jelas kerusakan besar pasti tak terhindarkan. Sebab operasi Midnight Hammer Amerika Serikat telah menjatuhkan bom-bom penghancur bunker. Situs krusial Iran itu juga dihantam banyak rudal jelajah dari laut. Citra satelit menunjukkan sejumlah kerusakan yang terjadi di ketiga situs nuklir itu. Namun, Iran bersikeras kerusakan yang ditimbulkan tak seberapa. Yang jelas, serangan Amerika Serikat itu berpotensi memicu eskalasi yang kian tak terkendali di Iran. Seruan deeskalasi pun menggema di ruang sidang PBB dan komunitas internasional. Kira-kira bagaimana Iran akan menanggapi serangan Amerika Serikat usai ketiga situs nuklirnya dibombardir bertubi-tubi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.